Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Dan tentunya buat teman-teman semuanya tidak lupa ada salam pecel petani cerdas luar biasa. Oke dulur, kalian bosan enggak ngelihat kebun yang satu ini? Saya selalu bikin video dari arah sini terus. Ini loh guys, ini sudah mulai sortir ya teman-teman, dimana pruning buah. Kalau biasanya itu selalu saya memberikan informasi yaitu bagaimana cara pruning. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya memberi informasi buat teman-teman semuanya adalah pengurangan buah atau sortir buah. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Nah, di sini banyak teman-teman ya. Ini banyak alpukat yang sudah dibuangin. Ini saya akan kasih contoh dulu. Nah, kira-kira gini teman-teman. Ini Anda bisa perhatikan. Pertama, pentil buah yang dibuang itu yang bentuknya kayak gini, ngecong nggak jelas ini. Jadi kan ini ngecong ya. Juga demikian. Nah, kenapa ini? Ini juga demikian. Yang sininya rata, yang sininya jemblok, ya toh. Ini bagus. Ini bentuknya bagus dari kecil, tapi kenapa dibuang? Ini biasanya dalam satu dompol itu berisikan 4-5 kayak gitu, itu dikurangi teman-teman ya. Disisakan 2. Ya, ini loh guys, gambioannya. Gambioannya buah itu kayak gini teman-teman. Apa sih? Dompol ya, sorry. Kalau gambio itu bahasanya malah kayak gimana gitu. Nah, dompolan kira-kira gitu teman. Jadi satu ranting kayak gini teman-teman, itu disisakan 2-3 kayak gini. Nah, ini disisakan 2 ya teman-teman. Disisakan 2. Ini 1, itu 2. Disisakan 21 saja, buahnya itu masih banyak teman-teman. Aduh. Nah, ini sudah mulai pengcoveran ya teman-teman. Nah, itu banyak banget sudah dibuangin, disortir. Oh iya, sedikit informasi buat teman-teman semuanya. Kemarin saya ada satu video dikirim dari sahabat kita yang ada di Jember ya, yang ada di Jember. Dia itu kaget setelah mereka melakukan proses pruning, selang 3-4 bulan itu sudah berbunga ya teman-teman. Nah, dia tuh kaget loh, kok cepet temen ya, kira-kira kayak gitu. Dalam bahasa dia itu tidak ada masalah ya teman-teman. Anda jangan panik, biarkan saja alam yang menyeleksi. Nah, terus selepas masa bunga itu, padahal umurnya itu belum ada 2 tahun teman-teman, baru di angka 18 bulan sejak dia tanam ya. Nah, tapi di proses pembungaan itu banyak yang rontok, banyak yang tidak jadi, kira-kira gitu teman-teman. Nah, apa masalahnya? Nah, itu masalahnya kalau menurut sudut pandang saya teman-teman, itu hanya di fase pemupukan ya teman-teman ya. Jadi setelah masa pruning tadi, Anda sebenarnya wajib langsung dipupuk teman-teman. Itu untuk mensupport. Kalau tidak demikian itu ya memang biasanya banyak terjadi kerontokan. Nah, ini adalah salah satu pohon alpukat yang notabene subur ya teman-teman. Dimana selepas masa bunga itu langsung terubusannya baru semua. Nah, sedangkan yang video kemarin yang saya bagikan itu kurangnya, ini teman-teman, kurangnya asupan pupuk di saat musim bunga, maka terubus, maka ranting barunya tidak banyak yang tumbuh. Nah, itu menjadi faktor juga teman-teman. Nah, ini teman-teman, nih satu dompolnya banyak ya, tapi nanti itu dikurangin, disisain ya 1-2 gitu aja. Itu sudah menghasilkan banyak buah teman-teman, karena memang setiap satu ranting itu produktif ya. Nah, coba kalau dari sini teman-teman, ini dari dalam ya. Nah, Anda perhatikan setiap ujung ranting
Ini yang notabene mungkin tidak terkena sinar matahari. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tidak terkena sinar matahari namun buahnya itu juga banyak. Anda perhatikan teman-teman. Gitu teman-teman ya. Nah, ini perangkap alatnya. Baru dipasang kemarin. Nah, lanjut yang ini, yang dulu hampir mati itu teman-teman ya. Nah, sekarang Anda bisa lihat perkembangan ranting barunya. Dia sudah mulai eksis keluar semuanya. Hanya saja nanti pembuahannya dia hanya sedikit saja teman-teman ya. Tidak banyak yang dipelihara. Dia untuk satu pohon ini difokuskan untuk perkembangan, pertumbuhan dulu. Gitu. Nah, ini perangkap lalat buahnya teman-teman. Nah, ini udah disortir nih, satu ranting disisain dua ya gitu. Nah, kayak macam ini teman-teman, disisain dua, satu ranting disisain dua ya teman-teman. Nah, ini loh teman-teman, ini kan satu ranting, satu dompol, ini kan berisikan banyak ya, berisikan banyak buah teman-teman. Nah, itu nanti yang kecil ini dibuang, yang kecil ini dibuang. Nah, ini kan ada 3, masih ada 4, ini kecil buang aja. Nah, ini disortir lagi antara ini kan, kalau yang gede ini bagus. Nah, antara ini sama yang atas itu kan sama ya, antara besarannya itu sama, tapi dilihat mencongnya yang mana kan gitu. Yang lebih mencong itu yang dibuang. Nah, itu cara proses sortir buah ya teman-teman. Seperti halnya kayak gini. Sebentar saya bersihkan. Nah, ini yang kecil aja jelas kita buang. Masih ada 3 teman-teman. Ini bentuknya sama, ukurannya sama, tapi dari bentuk buahnya itu beda. Yang ini bentuknya mencong, kita buang. Nah, gitu teman-teman. Itu adalah cara sortir buah alpukat ya teman-teman, agar nanti buah yang dihasilkan yang pada proses tua itu sudah bener-bener premium punya. Nah, kalau bahasa orang Jawanya itu kayak gitu ya, kita sudah bisa menghasilkan produk buah yang premium punya. Nah, itu bahasa Jawanya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita lihat satu ranting disisakan 2, ini juga 2 semua. Ini teman-teman, ini ada 4 tapi ini kan 2 ranting ya. Jadi kalian nggak usah khawatir ya teman-teman, kok disisain 2 banyak buah yang pentil buah yang dibuang kan, kira-kira kayak gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa mengacu ke market juga sih teman-teman ya. Ya, ini adalah covernya, kita memakai cover bekas ya teman-teman ya. Ini banyak banget covernya, kita memakai cover bekas. Nah, seperti apa tuh cover ini? Covernya itu kayak gini loh. Allahu Akbar. Covernya itu kalau di Indonesia aku inget itu bungkus gorengan. Kalau di Jakarta dulu tuh beli gorengan gitu. Allahu Akbar. Ini loh teman-teman, ini tuh bekas. Jadi cover ini bisa dipakai 2-3 kali teman-teman, bahkan mungkin bisa 4 kali juga. Ini semuanya pakai cover bekas. Nah, ini seperti biasa teman-teman, ini bahannya seperti layangan, kertas layangan itu ya teman-teman ya. Pertama itu, yang kedua di pinggirnya ini, di dalamnya ini dikasih kawat ya teman-teman. Kelihatan nggak hitam-hitam ini? Nah, ini dikasih kawat blendrat itu di dalam, antara di dalam lem lah kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal cara masangnya tuh mudah. Tak kasih contoh teman-teman. Cara ngavernya tuh istilahnya pakai tangan satu aja bisa. Tinggal gini. Terus kawatnya itu ditekuk kayak gitu aja sudah. Itu sudah nanti aman ya teman-teman. Nah, inilah, ini yang sudah di cover teman-teman. Ini sampai tua itu udah nggak ada penyakit lagi, udah nggak ada masalah lagi teman-teman. Oke, jangan lupa buat teman-teman semuanya, saya titip pesan
Saya saat ini sedang membangun channel TikTok dengan ID acin1986. Mohon dukungan, jangan lupa follow ya buat teman-teman semuanya, karena ke depan saya akan mencoba untuk live di situ. Kita bisa live tanya jawab di situ bareng-bareng, bisa kita bahas tentang bagaimana sistem perawatan alpukat, kita bisa jawab bagaimana sistem perawatan padi, tomat dan lain sebagainya. Kita bisa live tiap hari di situ ya teman-teman. Kalau live di YouTube itu kan hanya orang-orang tertentu saja teman-teman. Yang orang yang punya channel YouTube dengan subscriber lebih dari 1000 kan gitu. Tapi kalau TikTok itu kan enggak punya follower pun bisa, nanti kita undang, kita masukkan. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow juga di akun TikTok saya acin1986. Di situ nanti kita bangun bagaimana kita membangun mindset sistem perkebunan maupun pertanian yang ada di Taiwan ya teman-teman. Oke, tanpa banyak kata dan mohon maaf bila mana ada salah kata dan sapa. Sekian dari saya, Gembel Taiwan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.